Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'anim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan sholihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran sholihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa habu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa Syekh Ibrahim Al-Baijuri, summa ila hadrati Habib Hasan Al-Qab wal Habib Zain bin Sumaid wa ila hadrati Syekhi wa murabbi ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim wal Habib Umar bin Hafid wa Habib Ali Mansur bin Hafid ila hadrati Abu Ya Gamrawi Abu Ya Ujaturusi ila hadrati Syekh Abdul Muhib Pamajan wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Nawawi Mandaya wa ila hadrati Sultan Hasan Banten wa usulihim wa furuhim wa jami masyayikhina wa masyayikhihim wa jami awliyaillah fi ghamidai milahanallah yuni darajatin fil jannah wa yukassiru min masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfazuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yahmina bihim ayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati Bapak Ustadz Dimaskun, yang saya hormati Bapak RT 8, saya hormati segenap ibu dan bapak yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan semuanya di Allah tambahkan kemuliaannya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab Jawharatut Tauhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa kun kama kana khiyarul khalqi halibahil min tabi'an lil haqqi mustab'ilun mustaf'ilun Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas
tentang masalah miro dan jadal ya, debat. Dan itu merupakan hal yang tidak baik, yang sebaiknya kita hindari ya. Sebab bisa menumbuh kembangkan kemunafikan dan kesombongan di dalam hati ini. Sekarang kita lanjut bait yang barusan tadi kita baca ya. Nah, bait ini menjelaskan tentang tahalli ya. Jadi masih ada kaitannya dengan tasawuf ya. Bait-bait yang sebelumnya itu menjelaskan tentang takhalli. Jadi ada dua istilah ya di dalam dunia tasawuf. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli. Takhalli itu mengosongkan, membersihkan, mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Seperti yang sudah kita bahas ya, dari mulai sombong, kemudian mengadu domba, kemudian buruk sangka, riya, debat, iri dan lain sebagainya. Itu takhalli ya. Nah, setelah hati kita ini bersih, setelah hati kita steril, kosong dari sifat-sifat tercela, maka harus kita hiasi. Itulah yang disebut dengan tahalli. Seperti sebuah rumah ya. Sebelum kita masukkan sofa baru, lemari baru, pernak-pernik yang baru, hiasan yang indah, rumah ini kita bersihkan dulu. Kita sapu, kita pel, sarang laba-labanya kita bersihkan dulu. Nah, ketika rumahnya sudah bersih, baru kita masukkan perabotan-perabotan yang bagus, yang baru, hiasan dinding dan lain sebagainya. Begitu juga sama dengan hati kita ya. Jadi setelah hati ini dibersihkan dari sifat-sifat tercela, baru kita hiasi dengan sifat-sifat baik, dengan jujur, dengan tulus, husnudzon, berbaik sangka ya, jujur, adil dan lain sebagainya. Sabar, syukur, pemaaf ya. Ini namanya tahalli. Nah, tahalli dan tahalli itu merupakan inti daripada ilmu tasawuf ya. Dan ilmu tasawuf itu sendiri artinya adalah suatu disiplin ilmu ya, tentang kaidah-kaidah yang jikalau kita mempelajarinya, kita akan tahu bagaimana cara memperbaiki hati yang rusak dan seluruh organ tubuh yang lainnya. Makanya penting ngaji ilmu tasawuf. Meskipun kitab ini tentang akidah, tapi di dalamnya ada bahasan tasawuf juga. Kenapa? Sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Jadi ulama-ulama dulu itu ya kebanyakan seperti ini. Kalau mengarang kitab fikih, itu di dalamnya diselipin tentang tasawuf, di dalamnya diselipin tentang tauhid. Ada ulama mengarang kitab tauhid, tapi di dalamnya diselipin ilmu tasawuf, ilmu fikih. Kenapa? Karena tiga disiplin ilmu ini tidak bisa dipisahkan ya. Ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Ilmu fikih itu adalah Islam, ilmu tauhid adalah iman, ilmu tasawuf adalah ihsan. Sedangkan iman, Islam dan ihsan ini adalah pilar agama. Rukunnya agama itu tiga ya. Iman, Islam, ihsan. Iman itu ya tauhid, Islam fikih, hukum syariat, ihsan itu adalah tasawuf ya, tasawuf. Jadi keutamaan belajar ilmu tasawuf, nanti kita bisa tahu bagaimana cara membersihkan hati ya, memperbaiki hati dari sifat-sifat yang tercela, dan kita nanti tahu bagaimana cara menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Tasawuf merupakan buah daripada seluruh ilmu syariat. Jadi semua ilmu syariat ya, semacam fikih, kemudian tauhid, ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu hadis ya, itu buahnya adalah ilmu tasawuf, ilmu tentang kesucian hati.
Ayatnya jelas di dalam Quran. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat harta dan anak tidak bisa memberi manfaat. Yang dulunya kaya, hartanya tidak bisa memberikan manfaat. Yang dulunya punya anak banyak, anaknya tidak bisa memberi manfaat. Anak dan harta tidak ada yang bisa memberi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa memberi manfaat ya adalah hatinya yang bersih itu. Orang yang datang kepada Allah, orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih, itulah yang akan selamat pada hari kiamat nanti. Ya. Sedangkan masalah hati ini kan susah ya, susah. Ria ya, kemudian iri, tidak sabar, tidak syukur, banyak sekali. Nah, tasawuf yaitu diambil dari kata suf yang artinya bulu domba. Bulu domba itu bahasa Arabnya suf ya. Makanya ada pakaian yang dibuat dari bulu domba, namanya apa? Kain wol. Jadi kaum sufi zaman dulu itu pakai bajunya baju dari bulu domba. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan baju yang utuh itu semuanya dari harta yang halal, melainkan potongan-potongan kecil. Makanya dari potongan-potongan kecil itu disatukan, dijahit, jadilah pakaian sufi. Pakaian suf dari bulu domba, begitu. Zaman dulu begitu, maka disebut dengan istilah sufi, ya, kaum sufi. Ada juga yang mengatakan dinamakan tasawuf adalah dari kata supah. Ya, supah itu adalah sekelompok sahabat Nabi ya yang tinggal di masjid. Mereka lebih dikenal dengan sebutan ahli supah. Jadi ada sahabat-sahabat Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Ada juga yang dari Madinah begitu, yang mana mereka ini fakir, miskin, tidak punya harta, tidak ada rumah, tidak ada keluarga. Mereka tinggalnya di masjid. Di masjid itu ada lantai sedikit tinggi daripada lantai yang lain. Nah, disitulah sahabat yang fakir, yang miskin, yang tidak punya tempat tinggal, mereka siang malam menetap di sana. Sehingga mereka selalu membersamai Nabi, ya, ikut sholat jamaah dengan Nabi, pengajian dengan Nabi. Bahkan kalau ada panggilan jihad, seruan jihad, mereka akan paling pertama. Kenapa? Karena tidak punya beban, tidak punya tanggungan. Itu nah, dari kata sufah inilah ya, kemudian orang-orang yang fokus dalam ilmu hati, dalam ilmu qalbu, ya, mereka meniru daripada perihal dan perangai ahli sufah hingga nama mereka disebut dengan kaum sufi. Jadi ada dua alasan ya kenapa diambil dari kata sufi yang asalnya adalah suf, yaitu bulu domba. Alasan pertama karena mereka zaman dulu itu tidak menemukan pakaian utuh yang halal 100%, melainkan hanya potongan-potongan kain, sehingga mereka gabungkan kain-kain yang terpotong itu hingga menjadi pakaian dari bulu domba. Alasan yang kedua karena mereka ahli sufi menyerupai atau meniru ahli supah ya. Ahli supah adalah sahabat Nabi yang tidak punya tempat tinggal, melainkan hanya di masjid saja tinggalnya begitu. Nah, dari kata ahli supah inilah disebut dengan ahli sufi. Ada juga yang mengatakan dinamakan sufi itu diambil dari kata sopa, artinya bersih ya, karena mereka fokus dengan kesucian qalbu, kesucian hati begitu. Bahkan dikatakan oleh para ulama ya, salah satu tanda ulama akhirat adalah ulama yang lebih menekankan dan memfokuskan kepada pensucian jiwa. Senang membaca kitab-kitab Imam Ghazali. Kebanyakan Imam Ghazali kan karangannya tentang masalah tasawuf ya.
Termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kan kitab besar sekali ya, masterpiece-nya Imam Ghazali, 4 jilid ya. Itu terbagi menjadi 4 pembahasan. Ada tentang masalah ibadah, ada tentang masalah muamalah, ada muhlikah dan munjiah. Muhlikah itu ya sifat-sifat yang merusak, sedangkan munjiah sifat-sifat yang dapat menyelamatkan. Nah, muhlikat itulah yang tadi di awal pengajian saya bilang dengan takhliyah atau takhali, sedangkan munjiat disebut dengan tahali ya. Jadi kesimpulan daripada ilmu tasawuf yang pembahasannya panjang adalah takhali dan tahali. Takhali dan tahali itu pegang sudah. Takhali itu apa? Membersihkan, mengosongkan, mensucikan hati dari sifat-sifat tercela. Sedangkan tahali adalah menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Sudah itu kesimpulan daripada ilmu tasawuf yang pembahasannya sangat panjang sekali. Nah, dikatakan di dalam bait ini, wakun, dan jadilah kamu kama kana khiyarul khalqi khalifah hilmin, sebagaimana makhluk yang terbaik, khalifah hilmin, yang memiliki sifat penyabar dan pemaaf. Nah, kita diajak oleh penulis kitab ini agar bisa meneladani, mengikuti makhluk yang terbaik. Nah, siapakah yang disebut dengan makhluk terbaik? Tentu yang terlintas di dalam benak kita yang pertama adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga ulama yang mengatakan makhluk terbaik di sini adalah ya para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus meniru para nabi, begitu. Kesabarannya, syukurnya, kesungguhannya, ya, rajinnya, dakwahnya, kejujurannya, dan lain sebagainya. Nah, ada juga ulama yang mengatakan makhluk terbaik di sini adalah orang-orang yang mengikuti jejak para nabi, ya, seperti para ulama, para wali, para syuhada, ahli zuhud, ahli ibadah. Nah, kita ikuti mereka. Jadilah kita seperti mereka. Ya. Illam yakunu mislahum fatashabbahu, jika kita tidak bisa menjadi seperti mereka, maka minimal kita tiru mereka. Ya. Nah, untuk pendapat yang ketiga ini, nah berarti disesuaikan dengan individu masing-masing. Ada orang yang hanya bisa meniru kelasnya wali. Kalau niru nabi susah, nggak bisa. Ada orang yang kelasnya itu hanya bisa niru para ulama. Kalau niru para wali nggak bisa. Kalau niru ulama sih bisa. Ya kelihatan ulama kan paling kelihatan yang ngaji, bisa tuh. Tapi kalau para wali ditiru susah. Kenapa? Rajin puasa, rajin tahajud, ya berzikir terus-terusan. Wah, susah, nggak bisa. Jadi sesuaikan dengan kondisi insan masing-masing, individu masing-masing. Kira-kira makhluk terbaik yang mana yang bisa mereka tiru? Ya, ada yang hanya bisa meniru ulama, gitu kan? Udahlah, saya mah yang penting mah sholat fardu, puasa fardu, ngaji terus jalan. Nah, itu niru ulama begitu. Ada yang bisa meniru para wali, ya, misalnya rajin puasa, rajin tahajud, ahli ibadah begitu. Ada yang bisa meniru para nabi, masya Allah, lebih daripada yang tadi disampaikan. Itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, kalau mungkin levelnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau levelnya kita, jangankan meniru Nabi Muhammad, meniru Syekh Abdul Qadir pun kita, waduh, kerepotan, susah. Kita paling bisa meniru ustadz lah. Bisa meniru ulama, niru Pak RT mudah ya, begitu. Niru ustadz nggak apa-apa, ya. Yang penting ustadz yang soleh, ulama yang soleh kita tiru. Bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara kesungguhannya dalam mengajar ngaji atau dalam menuntut ilmu, begitu, ya, begitu. Sebab yang namanya manusia itu tidak sama, ya. Jadi intinya mah dalam kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah ini harus dituntun oleh seorang syekh, ada seorang guru, ya,
idza kanatil mujahadatu ala yadi syaikhin minal arifina kanat anfa'a. Jadi bersungguh-sungguh mujahadah di bawah bimbingan seorang guru yang arif ini lebih bermanfaat ya ketimbang hanya sekedar ngaji berusaha mengamalkan. Cuman kan kita ingin mencari guru yang semacam ini susah. Nah, guru yang disebut ini adalah guru mursyid, guru yang bisa menuntun kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan zaman sekarang mencari mursyid yang benar-benar mursyid susah. Kalau yang ngaku-ngaku banyak yang ngaku-ngaku. Ya, nggak boleh kita memursyidkan seseorang yang memang tidak layak jadi mursyid. Ya, mursyid itu ya harus syariahnya sempurna, ya, harus taat kepada Allahnya sangat luar biasa, akhlaknya, sunnah-sunnah Nabi dia kerjakan. Pokoknya susah cari mursyid yang benar-benar kamil mukamil ini, sempurna dan bisa menyempurnakan para muridnya. Begitu ya. Nah, seandainya misal kita sudah menemukan mursyid yang semacam tadi, dalam syariahnya dia sempurna, dalam ilmu syariahnya dia juga baik, begitu ya. Jangan sampai ada mursyid kita anggap dia mursyid, rukun sholat saja nggak hafal. Wah, ini bukan mursyid. Ya, udang-udangnya segede ban Vespa, giliran rukun sholat tidak hafal. Ini kan ironi. Yang membatalkan sholat tidak hafal, rukun wudu tidak hafal, ya kan bahaya semacam itu. Ya. Nah, kalau kita sudah menemukan guru yang semacam tadi, yang benar-benar bisa menyempurnakan muridnya, bisa menuntun murid untuk sampai kepada Allah, maka lebih baik kita serahkan urusan kita kepada dia, biar dia yang membimbing kita. Sebab dikatakan begini, halu rajulin fi alfi rajulin anfa'u min wa'zi alfi rajulin fi rajulin. Sikap dan perbuatan seseorang itu jauh lebih bermanfaat untuk 1000 orang ketimbang ceramah 1000 orang untuk 1 orang. Sikap, pribadi, perbuatan, amal dari seseorang yang soleh terhadap 1000 orang itu jauh lebih bermanfaat bagi mereka ketimbang ceramahnya 1000 orang untuk 1 orang. Jadi kalau ada 1000 orang melihat sikap, akhlak, tutur kata, perilaku, perbuatan seseorang yang baik, itu jauh lebih bermanfaat bagi mereka. Nah, yang 1000 orang ini akan mencontoh, akan menilai. Meskipun yang 1 orang ini kadang tidak mengajak dia diam, tapi sikapnya baik, sempurna, terpuji, maka yang 1000 orang ini lambat laun akan bisa menilu dan meledani 1 orang ini. Ketimbang ceramah 1000 orang nyeramahin 1 orang, itu mungkin ya kadang tidak bermanfaat. Jauh lebih bermanfaat praktek dan contoh ketimbang nasihat bibir saja atau ucapan saja. Maka ada pepatah lain mengatakan lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Praktek, tingkah laku dan contoh ini lebih kuat daripada hanya sekedar bicara. Betul tidak? Ada orang ngomong begini. Ada orang banyak ngomong langsung dikerjain. Mana kira-kira yang langsung ngena ke hati? Yang langsung kerjain. Begitu. Ada anak bilang sama bapaknya, "Pak, sholat subuh kayak bagaimana?" "Oh, sholat subuh mah harus bangunnya pagi. Nah, sholatnya begini, nanti ada doa kunut." Giliran subuh bapaknya nggak ke masjid, ketiduran. Coba kira-kira lebih bermanfaat mana dengan ketika seorang anak nanya sama bapaknya, "Pak, gimana sholat subuh?" "Udah, sekarang kamu tidur aja, nanti bapak bangunin." 4:30 dibangunin, diajak ke masjid. Kira-kira lebih ngena mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua, nggak banyak ngomong, langsung praktek. Begitu. Nah, kita juga sama melihat sikap guru, sikap orang yang membimbing kita, ternyata baik orangnya, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, syariatnya sempurna. Nah, dia nggak perlu ngomong, tapi batin kita langsung berkata, "Ini orang harus saya ikutin." Begitu. Tahadus bin Nikmah ya, guru kami, guru kita semua, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim.
itu subhanallahnya, sifatnya, perilakunya, akhlaknya itu sama dengan apa yang kita pelajari di kitab. Kalau kita ngaji bab tawadu ada pada beliau. Beliau ulama besar. Bahkan tahun ini kalau tidak salah itu kan ada sebuah penelitian 50 tokoh Islam yang paling berpengaruh di dunia. Kalau tidak salah Habib Umar sekarang menempati posisi yang pertama. 50 tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia. Kalau tidak salah antara pertama dan kedua lah begitu. Artinya subhanallah, sangat berpengaruh sekali di dunia Islam ini. Tapi apakah pernah mendengar atau pernah melihat saat beliau di sana di Yaman itu menghadiri suatu acara besar semacam Maulid atau Isra Mi'raj ya, itu kan di sana kalau acara begitu kebanyakan di masjid dan jamaah tumpah ruah sampai ke jalan. Itu Habib kalau datangnya telat, sekiranya jamaah sudah ke jalan, sudah ke lapangan, sudah ke tanah, beliau nggak maksain maju ke depan, nggak dapat tikar, nggak dapat karpet, nggak dapat terpal, beliau ambil sejadahnya, diamparkan di atas tanah, duduk di situ begini, paling belakang. Ulama besar, dakwahnya sudah kemana-mana, muridnya di tiap negara juga ada, tapi akhlaknya begitu. Ya, susah nggak tuh? Susah. Padahal kalau beliau mau, pasti dikasih jalan itu. Jangankan beliau mau, orang pada lihat aja, yang di depan ngasih jalan pasti, tapi beliau enggak. Bahkan ketika mau dikasih jalan sama ini belakang, udah nggak usah. Ngampar sejadah, ngampar sorban di situ, di atas tanah loh, bukan di karpet, bukan terpal, duduk di situ. Tawadu luar biasa, dengan pakaian yang dengan lengkap, pakai sorban, pakai jubah, biasa pakaian, tapi duduk bersama dengan jamaah yang lain paling belakang. Begitu. Kemarin kan viral juga putra beliau itu, Habib Salim bin Umar. Ya, Habib Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika haul Solo, haul Ali, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo sana, di Jawa Tengah ya. Itu Habib Salim putra Habib Umar datang, jamaah sudah ribuan membludak sampai ke jalan. Itu duduk di jalan. Padahal kan beliau dari luar negeri, tamu kehormatan, tapi subhanallah, ini akhlak tawadu yang ditanamkan oleh ayahnya, oleh leluhurnya. Tawadu luar biasa. Pokoknya apapun yang kami pelajari ya, dalam kitab tentang akhlak dan sunnah itu ada pada pribadi yang guru kami. Pokoknya apa yang beliau kerjakan pasti nggak keluar daripada sunnah dan wajib. Subhanallah, ya minimal mubah lah, nggak ada yang haram. Subhanallah, dari segi berpakaiannya, senyumnya, meliriknya, subhanallah, ya. Nah itu lebih ngena ya daripada cuman ngomong ngalir ngidul tapi kelakuannya jauh panggang daripada api ya. Paling kata orang lah itu mah calo, itu mah calo, pintar ngomong tapi nggak bisa melaksanakan, ngajak orang tapi dia mah kagak ikut, calo itu. Yuk serang, kita mau naik mobil dia mah nggak ikut. Calo ya. Ada nggak tuh Ustadz calo tuh? Ada. Ulama calo ada. Ya pintar dong, puasa. Giliran dia besok pagi ngopi sama ngerokok, nggak puasa sunnah. Tahajud. Giliran dia bangunnya jam 5:30. Itu namanya Ustadz calo, kiai calo, ya begitu. Masya Allah. Baik. Di sini ada kalimat halifa hilmin tabi'an lil haq. Jadi makhluk yang terbaik ya tentu di urutan pertama Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang manusia yang memiliki sifat hilim. Hilim itu lebih daripada sabar. Kalau sabar itu kan masih ada emosi ya, tapi ditahan, sabar.
masih ada marah tapi ditahan, tidak dilampiaskan. Kalau hilim itu ya memaafkan langsung, tidak ada marah, tidak ada emosi, hilim. Ya, orang yang punya sifat hilim namanya halim. Wong kang aris. Tahu aris? Bahasa Jawa itu. Jawa mana itu? Jawa Serang. Aris, jadi orang yang nggak pernah marah, selalu memaafkan. Aris. Tabian lil haqi, seraya mengikuti kebenaran. Ya, ikuti kebenaran. Ya, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang memang hatinya terhiasi dengan sifat-sifat baik. Nah, nanti dilanjutkan dalam bait berikutnya, faqulu khairin fittiba iman salaf wa qulu syarrin fi ibtida iman khalaq. Kebaikan dan keburukan itu barometernya apa dan bagaimana, nanti kita lanjut dalam kajian minggu yang akan datang atau 2 minggu yang akan datang insyaallah. Kita lanjutkan materi yang kedua,